Oke, ini adalah salah satu iPhone yang paling recommended untuk dibeli tahun 2023. Tapi, apakah hal ini juga berlaku di tahun 2024 mendatang? Di video kali ini saya akan bahas 5 alasan kenapa iPhone 13 ini masih layak kalian gunakan atau kalian beli untuk tahun mendatang atau tahun 2024. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan terima kasih sekalian jika kalian sudah menyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang terus dan berkembang terus. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita sedikit flashback dulu untuk iPhone 13 yang satu ini. iPhone 13 adalah iPhone base model untuk seri iPhone 13 yang diluncurkan pada tahun 2021. Dan secara bersamaan, iPhone 13 ini juga meluncurkan beberapa varian lainnya, seperti iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Secara kasta, ini adalah kasta iPhone seri 13 yang ada di tengah-tengah antara iPhone 13 mini dan 13 Pro. Dan tentunya untuk seri yang lainnya ini sudah discontinue ya. Tinggal iPhone 13 yang biasa ini aja yang masih dijual untuk varian barunya. Dan di video kali ini saya akan bahas 5 alasan kenapa iPhone 13 ini bisa masih layak jika dipakai atau dibeli untuk tahun 2024. Meskipun iPhone 15 series sudah dikeluarkan bulan September kemarin. Untuk alasan pertama yang tentunya adalah harga dari iPhone 13 ini. Yap, harga adalah alasan yang paling utama untuk pembahasan kali ini. Terus terang, iPhone 13 dari awal rilis dulu sampai sekarang harganya sudah turun sekitar 4 jutaan. Yang dulunya itu dibanderol sekitar 15 juta, sekarang di situs resmi iBox ini hanya 11 jutaan aja untuk varian 128GB. Tentunya penurunan harga ini membuat iPhone 13 semakin menarik untuk dibeli. Memang sih untuk dari segi harga ini bukan harga yang murah untuk sebagian orang untuk beli iPhone. Tapi apa yang kalian dapat dengan harga yang kalian bayarkan ini adalah hal yang mungkin akan saya katakan ini sebanding. Dan jika kalian merasa keberatan atau kalian merasa untuk iPhone 13 ini agak mahal, kalian bisa cari untuk varian second atau varian bekas. Tapi hati-hati, kalian harus jeli-jeli benar untuk beli iPhone 13 varian bekas, karena banyak sekali iPhone yang kondisinya bekas dengan kondisi yang kurang begitu baik. Jadi pastikan dulu sebelum kalian yakin mau beli iPhone bekas. Kemudian lanjut ke alasan yang berikutnya adalah bagian desainnya. Dari sekilas desain iPhone 13 adalah awal dari desain iPhone yang pakai desain kamera miring atau diagonal. Dan desain ini sampai sekarang masih dipertahankan Apple untuk desain iPhone terbarunya seperti iPhone seri base model, iPhone 14 dan iPhone 15. Selain desain ini belum ketinggalan dengan desain iPhone terbaru saat ini, jika mau dibawa kemana-mana atau dipakai di tempat umum masih is oke lah untuk iPhone 13 ini. Jadi nggak terlalu ketinggalan dengan iPhone baru saat ini. Untuk build quality dari seri iPhone, semua saya katakan untuk iPhone itu build quality-nya bagus benar. Apple kalau buat produk nggak pernah diragukan untuk dari segi build quality-nya. Jadi saya nggak raguin untuk build quality dari iPhone 13 ini. Kemudian lanjut ke alasan yang ketiga adalah di bagian kameranya yang sudah di-upgrade lumayan terasa dari iPhone sebelumnya. Jadi selain iPhone 13 ini pakai sensor kamera yang lebih besar dari iPhone sebelumnya, yang tentunya untuk hasil foto di kondisi malam hari jadi akan lebih baik daripada iPhone sebelumnya. Dan selain hardware yang masih oke untuk dipakai tahun 2024, fitur untuk iPhone 13 juga nggak kalah ketinggalan kok dengan iPhone terbaru saat ini. Seperti fitur Cinematic Mode yang sudah ada di iPhone 13. Dan mulai sekarang ini sudah mulai banyak orang pakai fitur Cinematic Mode ini untuk misalnya dipakai untuk konten seperti TikTok ataupun konten YouTube. Selain fitur-fiturnya yang masih kekinian, untuk dari segi perekaman iPhone memanglah
iPhone. Ya mungkin adalah salah satu handphone terbaik dari segi perekaman untuk saat ini. Kalau dari segi perekaman saya berani jamin untuk iPhone yang seri-seri lama ini masih sangat bagus banget dari segi stabilisasi ataupun saat diupload nanti di sosial media. Ini beda banget dengan handphone Android. Tapi jangan bandingin dengan handphone Android yang kelasnya flagship untuk sekarang, karena untuk handphone Android kelas flagship sekarang itu juga bagus-bagus banget untuk perekaman ataupun saat diupload di sosial media. Kemudian lanjut ke alasan yang keempat adalah di bagian performa yang masih bisa diandalin untuk tahun 2024. Pakai chipset Apple A15 Bionic yang ini sama kayak iPhone 14 yang base model, yang jika dicek di atas kertas untuk skor Antutunya ini dapat sekitar 1 jutaan lebih. Perpaduan antara sistem operasi iOS milik Apple sendiri menjadikan iPhone 13 terasa smooth dan enak banget digunakan untuk kegiatan yang ringan ataupun kegiatan yang berat untuk saat ini. Terus terang ini adalah iPhone saya untuk kegiatan harian saya, dan tentunya saya andalin iPhone 13 untuk berbagai aktivitas harian saya. Mau editing, ambil foto ataupun video, gaming, dan semuanya ini pakai iPhone 13 ini. Dan selama pemakaian harian saya ini, saya terus terang belum pernah ngerasain iPhone ini ngelek banget, dan juga saya belum kepikiran untuk pindah ke iPhone yang seri terbaru karena terus terang ini masih sangat mumpuni untuk handle semua kebutuhan harian saya. Mungkin untuk yang jadi masalah saat ini adalah di bagian penyimpanannya saja. Kalau untuk 128 GB bagi saya ini kelihatannya masih agak begitu kurang, karena memang untuk kegiatan harian saya ini banyak ambil foto dan video. Jadi untuk dari segi penyimpanan harus agak ditingkatkan lagi. Jadi sebelum kalian ambil untuk iPhone ataupun iPhone yang lainnya, jadi pastikan kalian itu kira-kira cukup nggak untuk beli iPhone yang berapa GB. Kalau misalnya cukup, ambil yang 64 GB, sok ambil yang 64 GB. Tapi saya nggak saranin kalian ambil untuk 64 GB di tahun 2024 karena jelas kalian akan merasa kekecilan, karena untuk internal dari aplikasi-aplikasi juga akan bertambah juga. Jadi minimal untuk tahun 2024 kalian ambil untuk yang 128 GB ke atas. Dan kemudian ke alasan pamungkas atau alasan terakhir adalah alasan baterai yang padat. Meskipun saat ini baterai health iPhone 13 saya ini ada di angka 92%, tapi bisa saya akui kalau baterai iPhone ini masih terasa awet. Untuk kegiatan seharian full masih bisa tahan tanpa charger. Mungkin akan habis di kondisi saat malam hari saja. Dan kondisi ini berlaku saat saya gunakan tanpa gaming ya. Beda lagi kalau saat digunakan gaming untuk iPhone ini. Untuk SOT harian biasanya saya dapat di angka sekitar 5 sampai dengan 6 jam dengan kegiatan yang padat banget. Kalau untuk experience saya, ini adalah iPhone yang saya beli dari baru dengan baterai yang masih original tentunya. Beda lagi kalau kalian beli iPhone yang bekas ataupun iPhone yang sudah pernah diganti dari segi baterainya. Tentunya untuk kemampuan baterai iPhone yang pernah diganti itu beda dengan iPhone yang original. Tapi kalau gantinya itu dengan baterai yang original, itu sama saja dengan handphone bawaan baterai original. Oke, itulah tadi 5 alasan kenapa iPhone 13 ini saya katakan masih layak untuk dibeli tahun 2024 mendatang. Dan tentunya nanti di kolom komentar pasti akan banyak masalah layar gimana bang. Terus terang saya pakai iPhone 13 ini nggak pernah masalahin adanya masalah layar di handphone saya. Teman saya satu kantor itu juga pakai iPhone 13 beberapa orang, dan diantaranya juga nggak ada yang ngeluhin masalah layar untuk iPhone 13-nya. Beda lagi kalau yang seri Pro ya. Kalau yang seri base model itu minim banget dari segi masalah layar atau kerusakan di bagian layar. Jadi jangan takut beli iPhone 13 yang base model. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika bermanfaat share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menghibur kalian, dan ciao. Assalamualaikum.